Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nura Hilmia Primasari yang akan membahas mengenai financial accounting berdasarkan buku dari Wijen Kimal Kiso edisi IFRS. Pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah penyesuaian akun atau jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini terkait dengan masalah waktu pencatatan. Akuntan membagi umur ekonomis perusahaan ke dalam periode atau rentang waktu yang sifatnya adalah artifisial atau buatan. Periode ini bisa dalam 1 bulan, 3 bulan, atau dalam 1 tahun. Metode pencatatan akuntansi dibagi menjadi 2, yaitu akuntansi berbasis akrual dan berbasis kas. Untuk akuntansi berbasis akrual, itu transaksi dicatat pada periode terjadinya, bukan pada saat uang diterima. Sedangkan akuntansi berdasarkan kas, itu pendapatan dan beban dicatat ketika uang diterima atau uang telah dibayarkan. Akuntansi berbasis kas ini tidak sesuai dengan standar laporan keuangan internasional atau IFRS. Pengakuan pendapatan dan beban. Perusahaan mencatat pendapatan pada periode akuntansi saat pendapatan tersebut dihasilkan. Nah, tapi untuk perusahaan jasa itu pendapatan dianggap dihasilkan pada saat telah dilaksanakan kewajiban tersebut. Makanya diperlukan suatu penyesuaian. Dasar-dasar jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini memungkinkan untuk melaporkan jumlah yang benar pada posisi keuangan dan pada laporan laba rugi. Perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian setiap kali akan menyusun laporan keuangan. Dasar dari jurnal penyesuaian selanjutnya, pendapatan dicatat pada periode di mana pendapatan itu diterima. Beban dicatat pada periode saat beban tersebut terjadi. Dan jurnal penyesuaian itu diperlukan untuk memastikan pengakuan pendapatan dan beban yang mengikutinya itu sudah dicatat dengan benar pada saat tanggal pelaporan. Nah, untuk jenis dari jurnal penyesuaian di sini dibagi menjadi 2, ada deferral dan accrual. Deferralsnya ada prepaid expense atau beban dibayar di muka, dan unused revenue, pendapatan diterima di muka. Sedangkan untuk accrualnya ada accrued revenue, pendapatan yang masih harus diterima, dan accrued expense, beban yang masih harus dibayar. Misalnya ada ilustrasi neraca saldo tanggal 31 Oktober milik Pioneer Advertising. Ada debit, ada kredit untuk trial balance-nya. Selanjutnya, jurnal penyesuaian yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah yang deferrals atau penangguhan. Ada beban dibayar di muka atau prepaid expense dan pendapatan diterima di muka atau unused revenue. Penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Beban yang dibayar di muka secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Jadi awalnya ada pembayaran tunai, setelah dikonsumsi beban tersebut akan dicatat atau akan diakui. Nah, beban dibayar di muka ini sering terjadi dalam hal asuransi, perlengkapan, iklan, sewa, peralatan, dan aktiva tetap, aset tetap atau depresiasi. Selanjutnya, jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Jadi awalnya tadi ketika beban dibayar di muka, dicatatnya adalah aset bertambah. Nah, ketika disesuaikan, sudah ada konsumsi, berarti harus disesuaikan. Aset yang bertambah nanti akan berkurang. Jadi penyesuaiannya adalah menambah atau mendebit akun bebannya didebit, sedangkan asetnya berkurang, jadi asetnya dikredit. Misalnya seperti ini. Pioneer Advertising membeli perlengkapan iklan seharga 2.500 pada tanggal 5 Oktober. Pioneer mencatat pembelian tersebut dengan menambah akun aset perlengkapan iklan. Akun ini menunjukkan saldo 2.500 pada neraca di tanggal 31 Oktober. Nah, perhitungan fisik pada hari tutup buku perusahaan pada tanggal 31 Oktober menunjukkan perlengkapan yang tersisa itu sebesar 1.000. Jadi yang sudah dipakai atau yang sudah dikonsumsi adalah 1.500. Nah, 1.500 itu yang harus
sesuaikan. Jadi jurnalnya adalah beban perlengkapan iklan bertambah sebesar 1.500, sedangkan perlengkapan iklan berkurang sebesar 1.500. Seperti ini. Ini ada buku besarnya, di bawahnya ada advertising supplies sama advertising supplies expense. Lalu selanjutnya masih contoh untuk beban dibayar di muka. Pada tanggal 4 Oktober, Pioneer Advertising membayar $600 atas polis asuransi kebakaran berjangka waktu 1 tahun. Polis tersebut efektif dimulai adalah tanggal 1 Oktober. Pioneer mencatat pembayaran tersebut dengan menambah atau mendebit asuransi dibayar di muka. Akun ini menunjukkan saldo sebesar $600 pada neraca saldo pada tanggal 31 Oktober. Nah, analisis terhadap akun ini menunjukkan bahwa beban asuransi yang kadaluarsa itu berjumlah $50 karena dalam jangka waktunya adalah 1 tahun. 1 tahun berarti 12 bulan. Nah, karena dia membayar 600 untuk 1 tahun, berarti nilai polis tersebut dalam 1 bulan adalah 50. 600 dibagi dengan 12. Jadi penyesuaiannya adalah beban asuransi sebesar 50 di debit, yang dikredit adalah asuransi dibayar di muka. Jadi pada ini ringkasannya untuk prepaid insurance sama insurance expense. Pada tanggal 4 terjadi transaksi, prepaid insurance-nya bertambah 600. Nah, pada tanggal 31 karena sudah dikonsumsi sebesar $50, maka harus disesuaikan. Jadi berkurang sebesar 50, beban asuransinya bertambah sebesar 50. Selanjutnya, contoh beban dibayar di muka untuk akun depresiasi atau penyusutan. Misalnya ada penyusutan gedung, peralatan, kendaraan, seperti itu. Misalnya, Pioneer Advertising memperkirakan depresiasi peralatan kantor sebesar $480 per tahun atau $40 per bulan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban depresiasi sebesar 40 pada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 40. Nah, ini ringkasan untuk buku besarnya. Ada office equipment awalnya ada 5.000 untuk akumulasi depresiasi. Nah, sebelumnya tidak ada. Nah, akumulasi depresiasi itu kan akun kontra ya, yang dia akan mengurangi office equipment nantinya. Nah, ini ya, akumulasi depresiasi merupakan akun kontra aset yang akan mengurangi equipment. Yang tadinya equipmentnya 5.000 dikurangi akumulasi depresiasi 40 menjadi 4.960. Berikut merupakan ringkasan dari beban dibayar di muka atau prepaid expense. Jadi misalnya beban dibayar di muka ini terjadi pada akun insurance, supplies, advertising, rent, and depreciation. Jadi alasan kenapa dilakukan adjustment atau reason for adjustment itu karena beban dibayar di muka yang dicatat di akun aset itu telah digunakan. Nah, karena telah digunakan, sebelum dilakukan adjustment itu aset nilainya akan overstate, sedangkan expense understate. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka lakukanlah jurnal penyesuaian dengan mendebit expense dan mengkredit aset. Nah, selanjutnya jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Penerimaan kas yang dicatat sebagai kewajiban karena pendapatan belum dihasilkan. Yang awalnya ada penerimaan kas sebelum dicatat sebagai pendapatan. Nah, pendapatan diterima di muka itu pendapatan yang sudah didapat tapi pekerjaannya belum selesai gitu ya. Nah, pendapatan diterima di muka ini sering terjadi dalam hal sewa, tiket pesawat, uang sekolah, langganan majalah, deposito nasabah. Jadi untuk pendapatan diterima di muka pada saat terjadinya transaksi, pendapatan diterima di muka itu diakui sebagai hutang karena pendapatan itu diterima tapi kita belum menjalankan kewajiban kita. Jadi kewajibannya belum dilaksanakan, artinya kewajiban bertambah, kewajiban itu masuk ke dalam hutang. Nah, ketika disesuaikan jurnal penyesuaiannya berarti ketika sudah
dilakukan kewajiban tersebut sudah dilakukan, artinya kewajiban kita berkurang, artinya hutang berkurang. Makanya jurnal penyesuaiannya adalah kewajibannya di debit karena dia berkurang, pendapatannya di kredit karena pendapatan kita bertambah atau pendapatan kita sudah diakui, seperti itu. Selanjutnya contoh pendapatan diterima di muka. Misalnya, Pioneer Advertising menerima kas sebesar 1.200 pada tanggal 2 Oktober untuk jasa iklan yang diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember. Artinya pekerjaannya belum selesai. Penerimaan tersebut dikredit ke akun pendapatan diterima di muka. Akun ini menunjukkan saldo sebesar 1.200 di neraca saldo tanggal 31 Oktober. Nah, kemudian ada analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pendapatan sebesar $400 itu telah dihasilkan di bulan Oktober. Jadi, jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan yang diterima di muka sebesar 400 dan yang dikredit adalah pendapatan jasanya. Pendapatan jasa bertambah, hutangnya berkurang. Nah, berikut tabel untuk buku besarnya. Oke. Ringkasannya, jadi ini merupakan tabel ringkasan untuk pendapatan diterima di muka. Jadi misalnya akun pendapatan diterima di muka ini misalnya ada rent, magazine, subscription, customer deposit, dan future service. Nah, alasan dilakukan penyesuaian karena pendapatan diterima di muka ini sudah dikerjakan. Nah, pada saat sebelum adjustment itu liability-nya overstate, revenue-nya understate. Nah, makanya perlu dibuat penyesuaian dengan mendebit liability dan mengkredit revenue. Oke, baik, maka selesai sudah materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.